Mari kita memulai ibadah kita. Pertanyaan di manukuton, pabor hatok kita di ujung di mingguon. Mulutung salpu pesa de minggu ala yang wasini rohani tu hatta hot doi rodi saliling-lilingna. Mari de mahita buku ede nomor 307 ayat sada. Asini roha madihamu do dami nasian amata debata nang anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turpukta di manuguk niareon di hita saluhutna lahu mamak kulingi hita. Luhut para dia dirita bahibul rohata tu hari minggu marsugut marsaur dohot tuhata. Di almanak ni huriat HKBP natar surat di 1 Korinsia ayat 10 tolu songono mahatana. Dadi botohamu akan mangula di bagas joro mangasia joroi jala akan marhaladu dilangkatani marsaulihon siani. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Dita saluhna amanami inanami. Turpukta di manuguk niarion. Gak bisa ada gugahan tuhita. Na perjolo bahwa pelayanan itu sangatlah berharga. Karena Tuhan sendiri menghargai pelayanan. Sekecil apapun pelayanan kita di tengah-tengah gereja, baik kita sebagai full-timer, baik sebagai majelis gereja parhaladu, nang akka ruas ni huria, na mangalehu dirina, guguna, bahkan sinadonganna di tonga-tonga ni huria. Lalu siapakah yang menghargai pelayanan itu? Tentu yang pertama adalah pelayan itu sendiri. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 9 ini, mulai ayat 1 sampai ayat 13 Paulus membuat suatu pertanyaan yang menggugah. Menggugah jemaat Korintus yang kurang peduli dengan Paulus. Bayangkanlah untuk membantu finansial Paulus, justru jemaat Filipi yang mengirimnya. Bukan tidak ada yang bisa diberikan oleh jemaat Korintus, satu kota yang makmur. Tetapi mereka tidak peduli, tidak memperhatikan. Jadi Paulus mau menggugah bahwa bukankah, tidak tahukah kamu bahwa itu sudah lama diaturkan. Mulai daripada zaman perjanjian lama para Lewi, bahwa yang melayani di tempat bait kudus di mezbah, mereka layak mendapat bahagian dari tempat mereka melayani. Bahkan dalam ayat 14 jelas dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan
bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu sendiri. Jadi bagaimana pelayan itu sendiri menghargai pelayanan itu. Jadi ini otokritik kepada kita para pelayan. Jangan sampai kita tidak menghargai pelayanan itu. Mulu sohita bena mengargahon pakubasio dihuriai isebe. Yang menghargai pelayanan itu juga yang dilayani. Jemaat. Sangat miris juga hati kita, tapi sekaligus menjadi perenungan kalau ada berbagai perdebatan, perbincangan di media sosial yang mengatakan dengan lantangnya beberapa orang, saya tidak katakan semua, tapi ada beberapa orang mengatakan, "Kami do menggaji kamu ke pemulai, kami do mengalih kamu mangan." Ini hal yang sangat miris. Kalau bukan jemaat lagi yang melayani para pelayannya, lalu siapa lagi? Kita tidak memungkiri bahwa ada pelayan-pelayan yang tidak menghargai pelayanan yang dia emban, yang dia terima dari Tuhan. Tetapi kita juga jangan terlalu mudah mengatakan bahwa kamilah, karena kamilah. Dengan jelas Paulus mengajak jemaat Korintus dan kita semua bahwa pelayanan itu sangatlah berharga sekali. Kita pelayan menghargainya dan jemaat yang dilayani juga menghargainya. Pelayanan itu juga bisa kita temukan di tempat kita bekerja, dimanapun Bapak Ibu bekerja, berusaha, ada yang karyawan swasta, ada di pemerintahan, ada di bidang pendidikan, kesehatan, alat negara, itu pelayanan. Kalau kita mengenal kata ora et labora, tapi ada juga laborare et ora, bahwa pekerjaanmu itu adalah pelayananmu, pekerjaanmu itu adalah ibadahmu, pekerjaanmu itu adalah doamu. Maka kita berhak menerima berkat dari tempat kita melayani, tempat kita bekerja. Tapi yang paling utama, ingatlah bahwa apapun itu sangat berharga di mata Tuhan. Sekalipun ada orang lain tidak menganggap, bahkan tidak menghargai apa yang kita lakukan. Paulus lagi mengatakan dalam Kolose, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pro theos, not pro anthropos. Kalau memang kita dengan sepenuh hati menghargai pelayanan tugas kita itu, maka kita akan bisa menikmati berkat Tuhan dari sana. Jadi tolong stoplah perdebatan seperti itu. Dan ini juga menjadi otokritik perenungan bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, teks ini juga menguatkan kita, menyemangati kita bahwa Tuhan menjamin hidup kita dimanapun kita melayani dan bekerja. Tuhan menjamin dan mencukupkan segala sesuatunya. Jadi kita tidak usah khawatir dan cemas. Tidak bisa kita tutupi juga ada para pelayan yang justru mau mencari kekayaan dari tempat pelayanannya, sehingga jatuh kepada kesombongan, menghalalkan segala cara dan juga meremehkan pelayanannya. Ingatlah bahwa Tuhan menjamin. Itu yang mau ditekankan oleh Paulus. Kalaupun jemaat Korintus pada waktu itu masih ragu-ragu dan tidak peduli, tapi dia yakin Tuhan akan membukakan hati jemaat Korintus. Dan juga mengingatkan bahwa Tuhan sangat peduli, sangat memperhatikan kita, sangat juga melihat bahwa kita tidak akan kekurangan dimanapun kita, asal kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi ini semangat. Apalagi di akhir minggu ini, untuk besok, mari kita persiapkan hati kita untuk pelayanan kita, untuk ibadah kita demi kemuliaan Tuhan. Apapun itu, bagian kita besok hari dalam pelayanan, lakukan dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Selamat melayani, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Entah berapa lama pun kami melayani, Tuhan mempercayai kami.
maka kami akan melakukannya dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami bersama-sama melayani penghargaan, melayani dengan penuh hati yang tulus dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lain, pelayan dengan jemaat, tapi kami sama-sama menghargai bahwa ini adalah untuk-Mu Tuhan. Kiranya dimanapun kami berada, bekerja, berusaha, bahwa itu adalah ibadah kami, doa kami kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam akhir minggu ini, dalam persiapan-persiapan gerejamu untuk besok hari, baik ibadah di gereja dan di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Kami percaya Tuhan menjamin apa yang perlu bagi hidup kami sehari-hari. Ampuni dosa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maredehita nomor 720 ayat sada. Mahita mangidohon tangiang ale amanami. Ale amanami nari banua gicang, sai pinarbadia magoarmu, sai roma harajaunmu, sai saud malomoni roham di banua tongon songon nari banua gicang. Lehon matu hami sadarion hangguluan siapari, sesa madusanami songon panisanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, padua mahami sian pangago, ai hodona puna harajau dohot tagugo rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Sai dirongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong di rohani di bata ama, dohot persauran itu di perbadia mahamusa luhuna. Amin. Shalom, horas